Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di rumah ikan. Jadi dalam video kali ini kita akan update ya. Mungkin kita punya waktu luang loh buat mengupdate ikan kita, dan sekaligus kita bakalan ngasih tahu hasil analisa kita bahwasanya keunggulan kita dalam mentreatment ikan gupi di kolam outdoor itu apa, dan manfaatnya apa, serta perbedaan kita mentreatment di indoor maupun di outdoor gitu ya. Kurang lebihnya seperti itulah yang nanti kita akan jelaskan lebih dalam di video kali ini. Bisa teman-teman lihat nih, kita berada di atas ya. Kita juga masih punya stok tanaman juga di sini. Oh, ini kemangi, ini cabai, tanamannya syukur-syukur. Ini kita juga punya stok tomat juga, dan di sini bisa teman-teman lihat kita punya jair ya, gede-gede tuh. Di sini kita lagi persiapan air buat nanti kita progres ikan lagi, entah ikan apa kita belum tahu. Yang pasti sekarang itu kita fokus dulu ke ikan gupi ya, yang tadi kita sudah jelaskan di awal perbedaan dan keunggulan yang kita dapatkan kita dalam mentreatment ikan di outdoor gitu ya. Oke. Sini untuk tanaman, oke, syukur-syukur kemarin baru kita semprot ya, karena banyak hama di sini. Alhamdulillah perbedaannya cukup fantastis, pada syukur, dan air medianya masih basah ya, kita tidak bakalan menyiramnya, pasti oke. Dan di sini ada bahanan cabai yang sudah mau keluar bunga. Di sini juga oke, kita langsung ke ikannya. Bisa teman-teman lihat di sini ikan kita kemarin itu ikan jenis apa saja yang kita progres ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ikannya itu pada sehat ya. Perbedaannya itu cenderung di metabolisme atau ketahanan tubuh si ikan. Kalau kita simpan di outdoor itu cenderung ikannya itu lebih sehat, lebih kuat gitu loh. Bedanya di indoor itu bagus karena memang dia sudah terbiasa di akuarium, sehingga kita pindah ke akuarium lagi itu bakalan cepat dalam beradaptasinya. Namun perbedaannya nantinya banyak ikan satu persatu pada mati, kurang lebihnya seperti itu. Beda halnya kita menggunakan outdoor. Nah, kalau outdoor itu kalau kita mau mengaklimatisasi si ikan ke kolam ke akuarium itu perlu yang namanya adaptasi atau perlu yang namanya karantina terlebih dahulu, yang disebut aklimasi itu loh. Nah, jadi yang pertama itu ikan cenderung lebih sehat dan juga cepat besar yo. Nah, terus yang terakhir apa? Mutasi warna pada si ikan cenderung lebih cepat gitu loh. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita punya yang namanya koi ya. Nah, koi ini lebih seringnya itu dia bermutasi. Kalau pengen mendapatkan koi yang lumayan cukup banyak, nah itu perlu yang namanya sinar atau cahaya matahari. Nah, kalau di indoor kawan-kawan perlu yang namanya lampu ya, buat mereka bisa bermutasi. Karena entah kenapa ya, cenderung yang sering kita temui itu kalau ikan yang bermutasi seperti koi gitu ya, terus apalagi ya yang bermotif. Nah, terus ada lagi yang basic warnanya merah, terus kuning, itu di cahaya matahari itu bagus ya teman-teman.
di indoor di outdoor khususnya gitu. Kalau yang warna-warna basic hitam terus warna biru itu indoor ya, itu bagus indoor, sehingga untuk proses dia dalam mematangkan warnanya itu lebih bagus dan lebih maksimal. Beda halnya dengan ikan-ikan yang basic warnanya merah terus bercorak kuning, itu biasanya perlu yang namanya cahaya matahari. Ya basic ya ini ya, kurang lebih di ikan-ikan apa saja, khususnya di ikan-ikan warna cupang itu bagus. Terus apalagi koi yang basic besar ya badannya, terus ikan cana, terus ikan apa lagi, ikan arwana itu bisa teman-teman lihat warnanya merah loh, terus warnanya kuning, itu perlu yang namanya cahaya matahari. Nah beda halnya dengan warna-warna yang warna-warna biru kayak gitu, biru terus warna-warna apalagi hijau, itu biasanya di indoor bagusnya ya, di indoor. Hitam itu di indoor, basic air dingin lah kurang lebih. Nah beda halnya dengan ikan-ikan yang outdoor kayak gini, itu kawan-kawan perlu tahu dan perlu yang namanya pemisahan terlebih dahulu, pengetahuan dasar dulu, agar teman-teman nantinya tidak menyesal pada saat ikan kawan-kawan rawat di tempat outdoor. Kurang lebihnya seperti itu ya yang saya ketahui lah, pengalaman ini basic kita sharing aja ya. Oke kita pindah ke area sini. Basic itu basic banget agar teman-teman tahu nantinya kesehatan itu bisa teman-teman itu sesuai dengan warna ikan yang khusus buat di outdoor gitu ya, biar nantinya tidak adanya yang namanya penyesalan gitu loh. Penyesalannya di mana? Walaupun hidup nantinya hidup ya, misalnya hidup ini teman-teman warna biru, terus warna apa lagi, warna hitam, terus warna apa lagi, warna hijau gitu, teman-teman simpan di outdoor gitu ya. Misalnya hidup nih warnanya tidak maksimal, warnanya pasti ada bocor warna loh, ada warna-warna kuning, ada warna-warna merah kayak gitu, karena itu bentuk dari mutasi dia. Nah kalau dia basic warna biru, teman-teman bisa maksimalkan treatment di air dingin atau di tempat-tempat redup kayak gitu, basic di background hitam, di tempat-tempat gelap kayak gitu, dia sehat. Nah tapi teman-teman juga perlu ketahui, cahaya itu bagi semua makhluk hidup perlu ya. Makanya kita sarankan kalaupun mau di indoor, teman-teman menggunakan lampu. Nah keunggulan kita menggunakan outdoor kayak gini itu kita menghemat listrik pertama, yang kedua kita bisa mentumpang sarikan seperti ini, ketiga apa, kita juga bisa menghemat pakan, karena pakan alami mereka bakalan hidup, ekosistem di dalamnya itu bakalan berkembang, baik itu dari plankton, organisme-organisme kecil yang bisa dimakan oleh ikan, karena lumut sendiri juga itu rumah daripada organisme itu. Nah sehingga si ikan naluri dalam mencari makannya itu bisa maksimal dan mereka bisa berkembang dan melakukan ekosistemisasi gitu di dalam, itu bisa maksimal ya, dia bakalan nalurinya buat membuat ekosistem baru itu bagus. Ekosistem itu apa? Dia bakalan menghasilkan anakan yang lumayan cukup banyak, karena dia melihat di area tempat lingkungan mereka itu banyak makanannya ya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk jadwalnya sendiri itu kurang lebih kita di 2 hari sekali ya teman-teman, 2 hari nyampe 3 harian lah kita dalam mengontrol tempat ini. Karena selain kita mengontrol tanaman, kita juga punya kesempatan buat mengontrol ikan juga.
kurang lebihnya contoh kecilnya kayak gini. Saya mau ngontrol tanaman nih, nah otomatis yo saya pasti ngasih makan ikan. Saya mau ngontrol ikan nih, ya otomatis saya bakalan mengontrol tanaman, kurang lebih seperti itu. Nah makanya kita punya dua progres di sini. Yuk kita maksimalkan dengan baik ya potensi ini, karena di bawah itu kita tidak memungkinkan, karena di bawah selain tempatnya sempit, kedua kita juga melihat ini ya estetikanya gitu loh. Kalau berantakan saya kurang lah ibaratnya melihat kondisi itu, sehingga ya saya senangnya itu tempat-tempat yang rapi yo. Selain rapi yo bisa dilihat dengan indah. Selain itu juga ya kebersihannya. Makanya kalau ini kan perlu kebersihan yang ekstra ya. Kita juga bisa sambil ngopi yuk kita bakalan melihat situasi atau tempat yang lain di area atas sana ya. Lihat nih, kita bakalan naik ke sono nantilah, kita jeda dulu. Nah di area ini juga kita punya space ya. Nah bisa teman-teman lihat, tapi kondisinya saya ngeri juga kalau mau turun, soalnya ya ngeri ya. Di sini juga bagus nih buat kita progres, lebih rapih juga ya. Nah bisa teman-teman lihat, nah itu kan tempat kita ya tadi. Nah kita bisa lihat sini. Nah kita cobalah turun ya, bisa lah ya kira-kira ya. Tapi ngeri juga sih kalau kita turun, berpotensi nanti kita tidak bisa naik lagi lah. Kita coba ambil di sana lah untuk kita masuk ke sini nih. Tapi ngeri juga sih, tapi bagus areanya. Nah kita bisa melihat pemandangan di sini ya. Ini itu ada rumah guys ya. Kita bisa melihat pemandangan yang lumayan cukup luas di sini. Nah kita di sini nih tangga guys. Oh ada pabrik bisa lihat pabrik itu. Sana pabrik, banyak pabrik di kita ya. Kurang lebih seperti ini nih lah situasi kita kalau posisi di atas. Kita pengen turun tuh, tapi ngeri juga kayaknya. Ini posisinya ini lebih runcing guys. Oh ini lebih runcing ya, beda hanya sampai ini lebih nyerodot ke sana. Oh ini lebih runcing, susah kayaknya nih kita. Ini juga kita berpikir dua kali nih, berpikir ekstra nih mau turun lagi ke sini. Walah itu cukup ya, cukup ngeri juga. Coba ini kita sekalian mau nurunin ini nih. Ini coba, aduh bisa lupa kayak gini ya ini, alah. Oke, kita nanti bakalan ini closing di bawah aja ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita sudah turun di ketinggian sono loh, jadi ya lumayan. Oke, cukup sekian. Nantikan video kita perkembangan cabai maupun perkembangan ikan kita ya. Oke, mudah-mudahan menghibur dan mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman ya. Selebihnya ya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.